Halo saudara-saudari, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Andre di channel ARS Movie. Film yang kita bahas kali ini masih dari Korea Selatan. Film ini berjudul The Kind Wife. Penasaran seberapa baik istri di film ini? Saksikan video ini sampai selesai. Dan sebelum itu, silahkan di subscribe dulu channel ini supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Jadi, baiklah, mari kita lihat kebaikan sang istri ini. Kisah akan berfokus kepada sepasang suami istri yang hidup sederhana namun sangat bahagia. Sang suami bernama Taejun. Taejun dahulu bekerja sebagai editor di sebuah perusahaan penerbit buku. Namun ia resign dari pekerjaannya karena istrinya mengalami keguguran waktu itu, dan dia memutuskan untuk bertani saja sekaligus menjaga istrinya. Sang istri bernama Hanso. Hanso bekerja sebagai ibu rumah tangga karena semenjak keguguran waktu itu, dia sudah tidak bisa bekerja lebih berat lagi. Ya, walaupun menjadi ibu rumah tangga juga berat, tapi setidaknya dia punya banyak waktu untuk beristirahat. 맛있어라. Suatu hari, Hanso melihat satu kamar yang ada di rumahnya yang tidak digunakan. Dia pun lalu terpikir untuk menyewakan kamar itu sebagai uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dia pun lalu meminta izin kepada Taejun untuk menyewakan kamar itu. Taejun sempat menolak keinginan Hanso itu, namun akhirnya dia setuju karena dia sangat sayang kepada istrinya. 몰라. Esok pagi pun tiba. Terlihat Hanso sedang membersihkan kamar itu, lalu memotretnya. Tak lupa juga dia memotret tampak luar dari rumah itu, dan view-view yang bagus dilihat dari kamar itu. Dia lalu mengunggahnya ke internet berharap ada yang berminat. Tak butuh waktu lama, seseorang pun menelpon Hanso dan mengatakan bahwa dia berminat untuk menyewa kamar itu. 네, 맞아요. Di malam hari saat baru pulang dari kota, Taejun sangat terkejut melihat penyewa kamar mereka itu adalah mantan selingkuhannya dulu, yang pernah dia PHP-in sewaktu dia masih bekerja sebagai editor penerbit. Wanita itu bernama Yeonha. 태준 씨. 어? 사진으로 봤을 때부터 마음에 들었어요. 하이 씨 직업이 작가래. 어린 나이에. Saat Hanso telah tertidur, Taejun pun menemui Yeonha dan meminta Yeonha untuk pergi besok pagi, karena yang dilakukan Yeonha itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Yeonha pun tampak tak peduli dengan apa yang dikatakan oleh Taejun dan malah menggoda Taejun. Dan pada akhirnya iman Taejun pun runtuh dan melakukan pushring bersama dengan Yeonha. Keesokan harinya, Taejun mengantarkan Hanso kursus menjadi tukang kayu bersama seorang pria teman dekat Taejun yang bernama Kang. Di sana, Kang mengajari Hanso berbagai cara untuk membuat kayu menjadi sesuatu yang berharga. Setelah belajar seharian, Kang pun mengantarkan Hanso pulang kembali ke rumah. 가요. 네. Di malam harinya, Yeonha menemui Kang untuk membuat kesepakatan dengan Kang, di mana Yeonha ingin Kang menggoda Hanso dan selingkuh bersama Hanso. Dengan begitu, Hanso akan bercerai dengan Taejun dan Yeonha dapat memiliki Taejun sepenuhnya. Sebagai imbalan, Yeonha akan membayar Kang sebesar 50 juta won. Kang yang sejatinya adalah orang baik tidak mau melakukan itu dan meminta Yeonha untuk pergi dari tempatnya. 꺼져줄래요? 얼마면 돼요? 야! 원하는 액수 말해요. Selanjutnya di tengah malam, Hanso melihat Yeonha keluar sendirian. Dia yang merasa Yeonha hanya untuk mencari angin tampak tidak begitu peduli. Lalu Hanso pun ditelepon oleh Taejun dan meminta izin untuk minum sebentar bersama seorang temannya, dan meminta Hanso untuk tidak menunggunya dan langsung tidur saja. 먼저 자. 술 많이 마시지 말고. 그럴게. Namun rupanya Taejun tidak benar-benar bertemu dengan seorang teman, melainkan bertemu dengan Yeonha. Di rumah, Hanso yang tidak bisa tertidur pun keluar dari rumah sambil menghitung langkah setiap langkah yang ia langkahkan. Hingga tak terasa dia sampai di suatu tempat dan melihat Taejun dan Yeonha sedang pushring di semak-semak. Hati Hanso pun sangat hancur melihat suaminya pushring dengan wanita lain, dan wanita itu adalah penyewa rumah mereka.
Dan keesokan harinya, Hanso pun tidak menunjukkan reaksi apa-apa kepada Taejun. Dia malahan pergi melakukan kursus lagi bersama Kang, walaupun hatinya sedang galau. Melihat Hanso yang begitu lemas, Kang pun mengajak Hanso untuk berkencan, supaya Hanso tidak bersedih dan melakukan hal-hal yang normal dilakukan oleh orang pacaran. Rupanya, Kang telah mempertimbangkan tawaran yang diberikan oleh Yonha, dan ajakan kencan barusan adalah usaha Kang untuk mendapatkan uang itu. Mendengar Kang mengajak wanita yang telah bersuami untuk berkencan, Hanso sangat marah kepada Kang. Dia tak menyangka bagaimana mungkin Kang berani melakukan itu kepadanya. Terlebih lagi, Kang berteman baik dengan Taejun. 사람이 사람을 배신하는 일인데 보통의 일이야. Di hari selanjutnya, di rumah Hanso tampak tak ada lagi kebahagiaan yang terpancar. Semuanya menjadi canggung, walaupun Taejun dan Yonha tidak tahu bahwa Hanso telah mengetahui mereka berselingkuh. Terlihat Hanso sudah tidak begitu tahan lagi memendam rasa sakit yang telah diberikan oleh suaminya, sampai-sampai makan saja dia tidak selera. Dia pun lalu berlari menemui Kang dan mengajak Kang untuk melakukan pusreng. Tak diduga, Kang menolaknya dan masih berpikir jernih dan tak mau merusak rumah tangga orang lain, apalagi sahabatnya. Di malam harinya, Yonha menemui Kang dan bertanya mengapa Kang belum juga merebut Hanso dari Taejun. Kang pun dengan kemarahannya mengatakan bahwa dia tidak akan melakukan itu karena itu adalah hal yang sangat buruk untuk dilakukan. Kang tidak mau terlibat dalam permainan yang sangat tidak menyenangkan ini karena dia masih memiliki hati nurani, tidak seperti Yonha yang sudah kerasukan iblis. 가라. 다시 보지 말자. Shin pun lalu berpindah ke rumah Hanso, di mana terlihat Taejun merasa ada yang aneh dengan Hanso. Dia pun bertanya ada apa dengan Hanso. Hanso dengan tatapan kosong bertanya kembali apa yang menurut Taejun aneh darinya, karena Hanso sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi pada dirinya. Taejun yang sepertinya tidak peduli lagi dengan Hanso ingin pergi tidur saja karena dia merasa lelah. Lalu tiba-tiba Taejun pun mendapat pesan dari Kang yang mengatakan bahwa Yonha masuk rumah sakit karena melukai dirinya sendiri. Taejun tampak sangat terkejut dan ingin segera pergi ke rumah sakit, dan tanpa diduga setelah menusuk Taejun dari belakang, Hanso pun menjenguk Yonha pada pagi harinya. Hanso mengatakan bahwa Taejun tidak akan datang lagi menemui Yonha. Yonha yang percaya bahwa Taejun sangat mencintainya, mencoba untuk menelepon Taejun. 그 사람은 너한테 안 와. 전화 받으라고! Seperti kata Hanso, Taejun benar-benar tak mengangkat telepon dari Yonha. Bagaimana mungkin lagi Taejun mengangkatnya karena Hanso telah memasukkan Taejun ke dalam peti mati hidup-hidup. Yonha pun semakin frustasi dengan keadaan itu. Saat Hanso pergi dari rumah sakit itu, inilah yang terjadi. Dan di akhir cerita, 난 당신 배신하지 않았어. 영원히 배신하지 않을 거야. dan film pun selesai. Jadi pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah rumput tetangga memang lebih hijau, tapi tetaplah bersyukur dengan rumput yang kita miliki, walau sedikit kecoklat-coklatan. Saya Andre pamit mengundurkan diri. Terima kasih.